Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak deg-degan kita berdua karena lagi ditonton sama teman-teman ya, Bapak Andi. Ya, kita ketemu lagi di Ngopi AA, ngopi bareng Andi Asrini. Hari lama ini ya? Iya, gara-gara editornya susah banget nih. Kita mau bikin janji teh nggak jadi mulu. Editornya lebih sibuk daripada bosnya. bener. Susah nyari jadwal ya. Karena di sini dia editornya sekaligus jadi provokator. Kamera juga gitu kan, semuanya segala macam dia pegang pokoknya. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai gluten. Gluten nih. Iya, tentang gluten. Jadi karena banyak yang nanya, Pak Andi, gluten tuh apa gitu ya? Oh gitu. Jadi ya dimulai aja gitu ya. Oh iya, biar sobat. Nah ini gluten ya. Jadi gluten itu sebenarnya mah protein Ibu, yang ada di gandum, yang ada di rye, yang ada di barley. What is rye? Rye itu jelai lah. Jelai itu kayak gimana sih? Di googling aja jelai itu, aku juga belum. Karena aku mah orang Sunda jadi. Oh kalau di luar negeri mah kan kalau di rumah sakit suka ada ojilai gitu ya. Iya, ojilai. Iya benar. Kalau barley mah tahu kan ya? Barley mah pengganti nasi sekarang kalau di Indonesia. Orang-orang vegan biasanya makan barley dibanding nasi putih. Ada juga oat, sebagian oat ada mengandung gluten. Dan butuh ya. Kenapa sih jadi kontroversial gitu ya? Ya karena banyak yang makan gluten itu dia jadi bermasalah gitu dengan kesehatannya. Oke. Ya. Nah ini barley, oats, rye, wheat itu gandum ya. Gandum. Ya. Kayak beras sih semuanya. Ya iya kan ini apa? Grain maksudnya. Maksudnya grain. Padi-padian jadi kayak beras sih. Iya. Jadi si gandum ini gennya itu 150.000. Apanya? Gennya. Kalau manusia itu cuma 25.000. Kalah jauh kita, kalah kompleks sama gandum. Oke. Nah ini gandum itu mengandung tadi yang disebutin protein. Nah proteinnya itu namanya gluten. Oke. Nah gluten sendiri ada dua sih komponennya, yaitu gliadin sama glutenin. Jadi gliadin sih sebenarnya yang bikin masalah mah gitu. Gliadin, kalau glutenin mah enggak gitu. Ya enggak terlalu sih, yang jadi kontroversi kan ini gliadin. Nah itu juga mengandung lektin juga. Lektin juga sebenarnya mau merusak villi gitu di pencernaan kita. Villi itu apa? Villi itu jadi seperti apa ya? Struktur halus di usus kita untuk menyerap sari-sari makanan gitu. Jadi kalau rusak ya nutrisi tidak akan terserap, kitanya bisa jadi kurang gizi, turun berat badan, tapi nggak sehat gitu. Oh iya. Sama seperti ya kayak celiac yang diakibatkan sama gluten ini. Ntar kita bahas ya. Oke. Ini sebenarnya mah yang jadi masalah teh. Jadi gluten related disorder. Jadi penyakit-penyakit terkait dengan gluten. Jadi ada beberapa penyakit yang terkait sama gluten, yaitu satu autoimun. Jadi autoimun teh si imunnya menyerang sel kita sendiri gitu ya. Ya contoh autoimun itu seperti diabetes tipe 1, lupus erythematosus, terus osteoartritis gitu ya, sakit joint pain gitu. Nah itu autoimun. Kalau alergi ya ketika kita makan kita jadi kayak gatel, kayak bersin, kayak hidung tersumbat, ini jadi sakit, jadi mual, atau jadi si tenggorokan jadi kayak nggak bisa napas gitu. Bisa jadi shock juga Bu. Itu alergi. Kalau selebihnya ya gluten sensitivity gitu ya. Jadi non celiac gluten sensitivity gitu. Dia cuman kalau makan ya paling bloating atau
diare atau konstipasi. Tahu kan konstipasi? Tahu tuh. Susah ke belakang. Nah, kalau autoimun yang disebabkan oleh gluten itu ada celiac disease. Jadi dia ya kayak tadi sebenarnya gini, usus itu sebenarnya kayak tabung gitu ya. Dia itu melindungi kita itu peredaran darah kita itu dari Ada keterangannya kayak pindah-pindahin dulu Pak, celiac disease di bawahnya. Oh ini mah cuman ininya. Apa ya? Apa sih statistiknya aja. Jadi emang 1 di antara 100 orang di Amerika itu terkena celiac disease gitu. 1 dari 100. Karena mereka konsumsi gluten. Iya. Iya karena terus emang ini penyakit serius gitu. Dan dia 83% tidak terdiagnosa. Ya solusinya ya gluten free gitu ya. Kalau di Indonesia sih gluten free udah banyak ya, maksudnya cuman produk-produknya. Sebenarnya yang harus gluten free itu siapa sih sebenarnya? Apakah semua orang atau orang tertentu kan masalahnya ya? Ini dulu deh. Nah, gejala celiac disease itu apa sih gitu ya? Nah ini unexplained weight loss, ya tiba-tiba turun berat badan karena nutrisinya nggak terserap Bu. Oke, tadi karena apa yang rusak itu ya? Iya. Terus nyeri beuteung gitu ya, sakit stomach, muscle cramp gitu ya. Terus enamel giginya pada hilang gitu. Terus tulang osteoporosis Bu, karena tadi nutrisi tidak terserap ya, kalsium, vitamin D nggak bisa terserap juga. Mandul. Terus ya kronik diare atau konstipasi, jadi dia itu bisa diare atau bisa sembelit tapi kronis ya Bu. Berarti kalau yang nggak ke belakang 1 minggu bisa jadi bisa jadi ususnya bocor. Nah ini nih yang tadi yang disebut pila itu yang ini nih, yang atas-atasnya ini. Jadi yang melindungi kita dari penyakit bakteri, dari makan racun gitu, sebenarnya satu sel ini, satu sel gitu tuh tipis gitu. Nah kalau dia terbuka ya dia akan masuk gitu ya, si racun, si mikro ya, si virus yang berbahaya itu ke dalam darah kita. Jadi sebenarnya kalau dibilang si sistem pencernaan kita tuh seperti tabung, fungsinya seperti kulit, jadi melindungi peredaran darah kita. Ya kalau udah masuk ke darah mah Bu, racun tuh langsung bereaksi gitu. Tapi kalau masih dilindungi ya dari luar kulit gitu, atau dia masih di usus gitu, ya bisa dikeluarin gitu ya. Tapi bayangin kalau ususnya bocor, jadi ya masuk gitu ke yang racun-racun, toksin-toksin, bakteri-bakteri itu ke peredaran darah. Makanya 70% imun kita ada di daerah pencernaan kita, usus gitu ya. Itu alasannya. Jadi yang bikin juga udah tahu pasti di situ masalahnya gitu kan ya. Jadi nah ini yang tadi yang disebutin gliadin itu Bu ya. Gliadin ini yang birunya itu. Nah yang bikin si usus kita itu lebih bocor gitu. Jadi saya sering ngomong kan, jadi si gate-nya tuh kayak ngopen gitu. Nah ini si Taik Junction nih, kan ada itu tuh apa, perbatasan dengan Taik Junction tuh, lihat. Iya ada yang putih itu ya. Nah itu kalau si kita konsumsi gluten, dia buka, dia ngebuka gitu, gitu. Jadi lebih permeable namanya ya. Oke. Nah ini gliadin. Jadi gliadin tuh sebenarnya protein, cuman biasanya kalau protein itu rata-rata ya, hampir semua protein bisa diurai sama tubuh kita. Kalau gliadin enggak. Gitu. Jadi dia memicu ya seperti kalau nggak bisa diurai, maka dia itu akan memicu sistem imun Bu.
makanya dia diserang diserang terjadinya di usus, jadi terjadilah inflamasi di ususnya, jadi rusak, jadi inflamasi, ya makanan yang lain jadi ikutan bocor ke yang lain, jadi berbagai macam masalah kayak yang tadi saya sebutin gitu ya, kayak sakit lutut, brain fog gitu ya, depresi, mungkin bisa ke diabetes tipe 1, mungkin awalnya ya ini bocor gitu si usus kita ya, atau memang orangnya udah bukan resisten, alergi sama gluten kali ya. Alergi beda lagi Bu. Beda. Jadi kalau celiac itu genetis, jadi dia autoimun ya. Jadi bedanya dengan alergi itu dia saya sering ngomong ya, ada faktor genetisnya kalau autoimun gitu. Kalau alergi biasanya mah nggak terlalu, cuman yang antibody yang berperannya beda gitu. Kalau biasanya kalau alergi itu yang berperannya IgG, I itu bukan I gitu tapi E. Kalau yang autoimun itu IgG E. Oke, kita lanjut Pak. Oke. Nah ini kalau alergi apa? Ini apa sih? Gandum. Ya gejalanya ya seperti ini, mual, diare, muntah gitu ya, gatal-gatal, kumaha lah alergi ya, bisa macam-macam, atopik dermatitis, tawat atopik dermatitis, tombe, swelling tuh jadi bengkak gitu ya, itching, gatal atau iritasi di mulut gitu ya. Jadi beda sama celiac disease gitu ya. Celiac mah lebih ke autoimun, nyerangnya di dalam gitu Bu. Dan biasanya kalau autoimun itu prosesnya lama, kita makan glutennya lama gitu kan, secara berkelanjutan gitu. Kalau alergi mah kita makan langsung jadi gitu. Nah ada juga yang disebut gluten intolerance gitu, atau non celiac gluten sensitivity, itu orang yang sensitif terhadap gluten gitu. Biasanya sih yang menyebabkannya bisa jadi bukan glutennya Bu, tapi kan kalau gandum itu mengandung karbohidrat juga, bisa jadi yang lainnya yaitu FODMAP ya. Nah aku cek link dulu, kemarin lupa. FODMAP adalah F-nya itu adalah fermentable FODMAP. Oke. Klik. Nah, ini mana ya? FODMAP. Nah, FODMAP itu F-nya itu fermentable, O-nya tuh oligo, D-nya itu disakarida yang kemarin Bu yang dibahas, yang M-nya itu monosakarida yang dibahas juga gitu kemarin. Dan poliol tuh kayak gula alkohol gitu Bu, kadang kayak blackberry gitu. Itu bisa menyebabkan bloating atau ya nggak enak di perut gitu Bu. Kayak apa sih yang suka kita masak teh, yang hijau-hijau teh, brokoli. Kalau monosakarida ya kayak fruktos biasanya, atau disakarida ya kayak laktos mah jelas ya. Kayak apa sih, gula susu itu ya. Banyak orang yang kemarin aja Ijal saya kasih protein langsung diare gitu. Itu kandungan laktosnya itu. Ada oligosakarida ya, fruktan sama galaktan. Ya contohnya kayak bawang Bu. Bawang itu kan kalau ada orang, saya juga kalau makan mentah mah ya nggak kuat sih.
bloating ya. Jadi kenapa kita kalau makan makanan itu kadang jadi bloating gitu ya? Bloating teh kembung ya. Nggak enak ya di perut ya. Jadi emang karena nggak bisa dicerna, dia jadi narik air di usus kecil ya. Terus dia masuk ke usus besar, difermentasi dong sama bakteri. Nah kalau difermentasi kan biasanya yang makanan fermentasi baunya kayak gas kan. Nah sama di dalam tubuh juga kayak gitu. Jadi ya kalau kentutnya bau ya mungkin karena yang difermentasinya agak lumayan banyak, parah juga gitu ya. Ya ini yang biasanya yang menyebabkannya FODMAP ini. Nah biasanya kalau di apa yang gandum itu ya termasuk ke dalam kategori FODMAP ini, selain gluten dan ya selain gluten tadi gitu ya. Jadi mungkin kalau di apa sih, gluten yang nggak dimakan gitu ya, kita nggak konsumsi gluten, mungkin bukan karena glutennya kita tuh jadi enakan deh gitu, tapi mungkin karena faktor yang FODMAP ini. Jadi buat Anda yang suka bloating, coba cek dulu ini nih yang oligosakarida bawang gitu ya, kasyu, atau disakarida laktos gitu, laktos yang suka minum susu biasanya tuh suka kentut ya, suka diare gitu. Atau fruktos tuh yang gula dari dari buah-buahan. Dan poliol itu kayak ya tadi gula apel jadi sorbitol, manitol, xilitol, isomalt. Tahu nggak yang suka buat gosok gigi tuh siapa sih yang permen itu? Yang permen pengganti gosok gigi gitu. Gitu. Nah itu kan mengandung gula apel juga, mungkin buat beberapa orang dia akan bloating juga, nggak enak di perutnya gitu. Berarti dia terfermentasi di usus besar kita. Oke, kita kembali ke gluten Pak. Ini kan bagian dari gluten. Oh gitu. Nah sebenarnya fungsi gluten itu ya glue ya. Kalau itu tuh jadi seperti lem gitu ya. Jadi kalau kita bikin roti itu dia jadi nempel gitu Bu ya. Jadi ya tahu lah Ibu tukang masak meureun ya. Enggak, saya nggak pernah masak gluten. Iya jadi seperti chewy gitu ya. Gitu ya kenyal. Jadi menyatukan adonan juga. Nah itu yang bikin enak. Yang gluten menjadi bahan dasar roti dan kue. Mungkin zaman dulu mah bikin roti teh berhari-hari mungkinnya difermentasi gitu ya. Sekarang mah 3 jam juga jadi mungkinnya dari tepung itu juga, tepung gandum gitu jadi roti kan cepet. Dulu mah enggak, difermentasi dulu lama mungkin. Jadi zaman dulu itu jarang sekali saya lihat, tapi sekarang mah banyak. Mungkin ya di Indonesia gitu, kalau di Amerika sih sudah ada datanya, tapi kalau di Indonesia saya belum nemu juga sih, atau sayanya nggak nyari gitu ya, nggak tahu tuh. Terus zaman yang namanya hibridisasi ya kayak supaya produksi gandumnya jadi bagus gitu ya, jadi tahan hama kan kadang dimodifikasi ya gennya itu mungkin menjadi salah satu faktor ya, gluten ini jadi kayak gitu dianggap di tubuh nggak kenal gitu siapa gitu, jadi memicu sistem imun. Jadi sebenarnya mah glutennya sendiri sih nggak racun, cuman sistem imun kitanya yang nggak kenal gitu, sama salah si gluten itu. Salah tembak salah reaksi gitu. Jadi makanan apa sih ya itu yang tadi dimakan yang tadi dimakan editor kita. Ya pokoknya roti gitu ya. Even itu gandum gandum utuh kita kan itu gandum utuh berarti glutennya juga utuh Bu. Oke. Kan paradigmanya orang-orang tuh biasanya kalau makan gandum utuh oke, makan oats itu sehat gitu kan. Ya itu mah ya, karena iklan aja mungkin ya Bu. Barley itu lebih bagus dibanding nasi. Ya nggak semua orang mungkinnya terpengaruh sama gluten atau menderita celiac disease, penyakit celiac yang tadi karena makan gluten secara kontinu, atau menderita
alergi gandum gitu ya. Tapi yang jelas dia itu si gluten itu setiap orang membuat yang tadi jonulinnya itu Bu ya, membuat apa sih si usus kita tuh jadi terbuka Bu. Jadi Itu pasti kalau kita memang Iya. misalnya mau konsumsi orang gluten. mau orang kayak gimana pun pasti Kalau kita konsumsi gluten Nah. akan gitu. ya akan terbuka. Jadi kalau saya baca sih yang si Alisio Pasano ya. Jadi kalau keadaannya kayak gitu, nggak tahu pengaruhnya terhadap tubuh kita. Tapi kata dia sih sekali-kali mungkin boleh buat latihan sistem imun kita katanya sih. Makan gluten, Ya membuka membuka seliak, membuka membuka si sel ini nih yang tight junction yang tadi. gitu. Nggak Bikin apa-apa. stres tubuh kita gitu. Nggak apa-apa. Boleh sekali-kali. toh, boleh sekali-kali toh. Cuma Tiap 3 kali hari, sehari. dia mah. Ya mungkin ya kalau punya gejala seperti Joinnya join sakit atau sering Ketombean, ini nih si hidung sering kesumbat, atau sering kalau ya pagi-pagi. itu bisanya di sini nih di sinus gitu ya. Atau di otak gitu ya sering Brain migrain juga Bu gitu migrain. ya. Atau sering diare gitu mungkin Atau malah susah ke belakang. susah ke belakang mungkin ya. Berhenti dulu makan gitu. Iya bisa dicoba. Who knows kan nggak rugi juga gitu ya. Dan apakah yang gluten free kan sekarang ya banyak ya Iya, yang banyak banget. trending Yes, itu gluten pasti free. sehat. Aha. Nggak juga sih, bahkan banyak yang gluten free itu lebih banyak kandungan gulanya daripada yang mengandung gluten sendiri gitu. Mahal Bu. Iya, setengah, betul. Langganan kita. Iya. Ya itu si Om Anton ya. Gitu. Tapi Om Anton mah sehat sih, gluten free juga karena dia nggak pakai sugar sih. Karena konsultannya kita. Ya gitu Om, halo Om. Gitu. Ya, oke. terus banyak produk-produk yang ternyata mengandung gluten juga Bu sih. Kalau orang autis kenapa nggak boleh makan gluten? Ya tadi sih, jadi memicu reaksi di otaknya gitu Bu. Autis itu sebenarnya mah autis itu karena mikrobiomnya terganggu Bu. Ada beberapa koloni bakteri mungkin ya yang terlalu banyak dan ada juga yang terlalu sedikit. Ketika dia makan gluten ya mungkin bisa terjadi seliak ya, membuka itu si tadi terjadi itu. terjadi inflamasi. Kira-kira si mikrobiom di situ keganggu nggak? Ya pasti. Nah, ya Kan makanya pasti. nggak boleh. Berarti kalau yang keto sama yang karnivor pasti gluten Free. ya. Iya, karena hewani itu gluten free. Iya. Even kita masih makan produk-produk ya let's say cake sama Iya, roti itu, tapi yang memang nggak pakai gandum kita makan. iya, Kita grain mah free malah ya. Iya, grain kita diganti free. sama tepung almond ya. Jadi tapi pastikan juga gitu ya produk-produk Sugarnya juga. sugar-sugarnya itu low lah ya, Hmm. diminimalisir karena ya mungkin bebas dari gluten, gulanya tinggi itu kurang bagus juga gitu ya. Padahal Terus- roti itu enak ya Pak, bala-bala itu enak ya Pak ya, pizza itu enak ya Pak ya. Benar, lipstick juga Bu. Lipstick ada gluten ya? Iya banyak Waduh, mengandung gluten. aduh, gimana? Kecap, saus, di mana-mana Kalau Bu. kecap kan Ada, juga ya Soy. ada. Kalau dari kelapa mah aman kali. Iya, Yang pasti saya itu. kan dari kelapa, bukan Itu dari yang itu. di supermarket yang komersial yang udah di ini biasanya mengandung gluten Yang dari soya ya. dari soy. Kayak banyak kan kalau kecap bahan bakunya soya. Karena yang kan tadi bikin kental Yes. kalau gluten itu jadi ya Tunggu. Sebelum itu, kalau jagung ada glutennya nggak Pak? nggak ada. Jagung nggak ada Ya, glutennya? cuman gini, banyak orang yang masalah karena gluten ketika dia makan jagung Mhm. dia nambah masalah Bu. Karena Ya karena jagung sekarang itu bukan jagung seperti yang dulu gitu Bu ya. ada modifikasi genetis. Oh iya banyak GMO ya? GMO, iya benar. Oh, oke. Ntar ya jagung zaman dulu tuh kayak gimana sih, pernah lihat kan Bu ya? Nah Mana?
Ini nih. Coba dah. Warnanya Itu yang paling kecil zaman dulu tuh. yang paling yang kegede sana makin gede Nah, kesana itu hasil zaman rekayasa genetik. sekarang. Oh, dulu GMO. kecil-kecil. Nah, iya ini nih. Nah, Warnanya juga gitu. kayak gitu. Bukan kuning. Bukan. Oh, justru jagungnya warna hitam tuh bagus ya? Enggak, sama aja. Itu yang warna hijau yang aslinya mah. Jagung mah. Jagung warna hijau. Iya, itu. Kita harus nanya sama Babe nih, pernah ketemu nggak sama jagung warna hijau? Ini karena jagung purba. Asli. Asli. Nih nanti di pohonnya kayak gini. Ini dimodifikasi sama kita ya, jadi genetik. Begitu. Iya. Makanya ya mungkin yang bikin masalah GMO-nya ya. GMO-nya sama seperti kayak kedelai, termasuk juga gandum. Gandum yang dulu sama sekarang beda. Kedelai zaman dulu sama sekarang beda. Makanya orang Jepang kayak di mana sih yang kita natto ya, natto di Jepang tuh ya emang kedelainya beda sama yang di kita gitu, sama tempe yang di kita gitu. Kita impor toh Pak tempe. Oh iya, Kayaknya ya pasti GMO sih. Kata saya mah ya hati-hati aja. nggak ada ini ya. Soalnya pernah sih nyobain tempe yang GMO nggak enak. Ya, Iya. benar. Lebih nggak enak. Karena GMO sama gluten lebih bahaya mana sih Pak? GMO sama gluten. Ya, Atau GMO mah cuma modifikasi gennya aja Bu. Iya, cuman maksudnya ke tubuh kalau masuk juga kurang bagus kan? Ya, kurang bagus lah, karena kan tadi Udah jagung juga direkayasa. kan kalau sekarang kurang bagus. Nah ini nih, kalau pisang nih zaman dulu aslinya. Yang ada bijinya ya. Ciamis masih ada yang ada bijinya. Iya ini Atau kan dibikin rujak itu kan? asli kayak gini aslinya mah. Nah yang sekarang ya kayak gini Sekarang justru mulus gitu ya. mulus banget. Zaman dulu mah pisang teh sedikit gulanya Bu. Nah, pahit justru yang kayak gini mah kan? Nah iya, nah, ini yang zaman dulu mah Apa sih namanya pisang apa gitu? Udah buat rujak ini mah? pisang nangka gitu ya. Bukan. Pisang Apa ya? cau, Pisang buat rujak pokoknya. Pisang itu. pisang batu. Pisang batu ya? Nah, Pisang batu. ini mah kapendis yang Dan zaman kamu sekarang. suka banget kan? Iya, ini gulanya banyak nih. Oke. Nah, gitu Bu. Jadi Kalau yang itu yang enak tuh yang warna itu tuh Pak. nah Boleh jadi ya? ke pisang ini teh. Bapak Etom pernah ngasih, bapaknya Oh, kamu tuh iya, pernah iya, ngasih itu iya. pisang itu ada bijinya dan enak. Nah, itu Jadi ke sini ya jadi jadi ke pisang. Oke, tadi GMO sama gluten ya. Jadi sama-sama tidak baik lah untuk ini, untuk kesehatan tubuh nah itu. ini juga nih satu lagi deh. Ya, apa itu? Watermelon. Semangka Semangka ya. zaman dulu tuh kayak gini. Iya. Percaya Justru sekarang kita carinya nggak ada bijinya kan. Nah, ini aslinya mah ya kayak gini. Nah, Tidak mengenakan buat dimakan gitu nah, ya. iya makanya. Warnanya juga ya. Kalau ini kan enak gitu. Ya, Banyak gulanya tapi. ini gulanya banyak. Hmm. Oke. Jadi gluten itu memang dari barley, dari grain, kebanyakan dari grain betul ya, dari Iya, grain betul. semua Nah, gitu. Saya recap aja ya. Jadi sebenarnya gluten itu protein Mhm. yang ada di ya tadi barley, rye sama oat sama gandum gitu ya, wheat. Dia terdiri dari glutenin sama gliadin. Oke, dia bisa menyebabkan gluten related disorder yang terdiri dari autoimun, alergi atau non celiac gluten sensitivity gitu ya. Nah, ini Gluten tuh manis sebenarnya Pak. nggak tahu Bu. Gula kali yang manis mah. Kalau misalnya kita, let's say kalau roti memang jelas dikasih gula ya. Iya, Kalau bala-bala kan dari gluten tuh, dari terigu. emang manis. Manis. Lama-lama digituin manis. Oh itu loh. mah karbohidratnya kali. Oh, dari Terus carbsnya. sama enzim alium Oh gitu. jadi Oke. manis gitu. Berarti double dong ya kalau kita makan terigu ya glutennya iya, Iya, ya karbnya karbohidratnya iya. iya. Makanya hati-hati yang suka Makan gehu ya berpikir bahwa roti gandum utuh itu aman. sehat. Lihat Ya. dulu lah, cek dulu ya. Ada beberapa faktor mungkin yang harus diperhatikan bahwa gandum utuh pun sebenarnya mah refined carb. Maksudnya ya beberapa nutrisi mungkin udah hilang gitu. Jadi
jangan tergiur sama marketing. Terus yang tadi saya sebutkan, wah gluten free itu belum tentu sehat. Mungkin itu mah hanya strategi marketing aja. Jadi gluten free ternyata high sugar gitu, bisa jadi Itu nggak bagus. nggak bagus. Ya bagusnya ya gluten free ya no sugar juga. Nah, ya udahlah Atau gitu ya, minum kalau sugar. saya mah Ganti. ya daging aja sama hewan ya. Itu mah ini mah saya gitu ya. Karena emang nggak bikin bloating ya Bu ya. Kapan makan daging Tapi ayam? makan bakery sih gitu nggak bikin bloating. Iya, iya, Oke, iya, iya, sip. iya. Apalagi ya? Terus tadi kan penyakit-penyakit yang di Ini nih yang disebabkan oleh celiac gluten. disease gitu ya, yang autoimun itu, Ya, dermatitis, herpetomimis gitu bahasa ya. Indonesianya apa? Itu yang dermatitis yang Betul. ya jadi bintik-bintik yang ngumpul di kulit gitu Bu. Bentar. Terus ada gluten ataksia tuh jadi geraknya jadi terganggu gitu ya, karena gluten gitu ya, kita jadi susah gerak gitu ya. Atau apa tadi osteoartritis ya? Dan celiac disease itu bisa simptomatik atau dengan gejala atau tanpa gejala gitu Bu ya. Ya itu mah kalau harus cek darah kita ya, ada antigen PTG namanya. Saya janji nggak terlalu itu ya. Terus yang alergi ya bisa jadi pernapasan gitu ya. terganggu. Kayak orang misalnya lagi apa makan kacang, kalau di luar negeri itu banyak yang sampai Ya. meninggal karena Atau di sini ada WDEIA banyak ya. With dependent exercise induced anaphylaxis. Gila ya singkatannya, coba WDEIA. Mas sebutin Mas. With dependent exercise induced anaphylaxis. Anaphylaxis itu shock Bu. oh iya. Jadi ketika ada orang yang ketika habis makan gandum, dia olahraga, shock Bu, anaphylaxis. Shock itu ya kayak banyak sih, ada Yang kejang. kardiogenik itu ketika jantungnya terganggu atau berhenti. Hipovolemik itu kayak DSS, kayak yang demam berdarah, biasanya kekurangan cairan gitu. Jadi intinya karena itu si sel itu tidak mendapatkan suplai oksigen gitu, si sel-sel kita jadi ya shock gitu ya tubuh kita. Bisa jadi gitu ada orang yang konsumsi gandum alergi, jadi habis terus olahraga ya gitu jadi anaphylaxis gitu. Jadi ininya teh gitu si pernapasannya tuh jadi menyempit gitu Bu. Kayak orang asma. Obatnya mah ya kalau ini mah epinefrin sih atau adrenalin. Sama seperti kalau orang asma sebenarnya kasih aja adrenalin Bu. Ini kebuka sih saluran napasnya. Dia pingin lari. Jadi nanti dia Kayak dia udah anjing. apa namanya selfie bilang get well soon for me, GWS for me gitu ya. Nah, ya itu sebenarnya mah mungkin disuntik adrenalin itu Bu. Jadi GWS for me. Just Yang tahu cuma kita berdua. Kemarin tuh si Bang Yoga ya. Bang, di bawah-bawah Bang Vaksin Yoga. bisa menyebabkan anaphylaxis. Jadi Ya, saya bilang sedia epinefrin aja. Yes. baik. Itu rekap kita tentang gluten ya. Iya Jadi benar. sebaiknya kalau memang kita ingin menjaga kesehatan Ya kalau nggak ada masalah Mas ya. nggak ada masalah mas, oke makan gluten gitu. cuman Tapi ya Nggak dibatasi. ada masalah itu bukan berarti gini Bu. Ketika Bebas, ya? makan nggak ada apa-apa gitu. Tapi ketika kita merasakan ada gejala-gejala ya yang tadi kayak joint pain atau ini instrukan wae. What is the meaning of instrukan? Ya kayak gejala-gejala alergi Kayak atau flu gitu ya. otak kita nggak jalan gitu, mungkin Ya, brand. harus diwaspadai ini gitu. Bisa jadi ya konsultasi ke dokter. Dok, saya takutnya saya suka konsumsi gluten kok kayak gini gitu.
Tapi kalau emang misalnya dia konsumsi gluten nggak ngerasain apa-apa ya oke. Okay. Nah, tapi intinya kan kalau makan itu memenuhi kebutuhan nutrisi, bukan memenuhi rasa kenyang. Nah itu, jadi mungkin kalau makan roti tiap hari mungkin kurang baik juga ya. Ya gitulah. Kalau makan daging tiap hari oke. Okay. Ya mahal Bu. Oke. Ya, jadi teman-teman that's about gluten, betul? Iya, harusnya sih live ya bisa biar nanya-nanya gitu ya. Pasti ada pertanyaannya nggak akan jauh-jauh beda. Makanan apa sih banyak mengandung gluten? Mau dijawab nggak? Oh lah yang tadi lah yang suka Anda makan roti, pasta, pizza, donat, bala-bala. Teksturnya kenyal gitu. Indo. Ya ada. Ya. Terus ya lipstick, pasta gigi juga ada Bu. Ada gluten ya? Ada yang mengandung gluten. Saus, kecap, atau ya barang-barang yang di mart gitu, coba cek ada nggak misalkan wheat flour, tepung gandum utuh. Sereal ya? Iya. Oats ya. Terus apa granola itu ada glutennya? Nggak ada kayaknya. Granola. Ya terus makanya dibilang sehat because there is no gluten. Yang tadi yang FODMAP juga harus diwaspadai ya. Oke. So itu makanan-makanan yang mengandung gluten. Tapi kalau teman-teman memang tidak ada masalah dengan memakan itu ya it's okay. Tapi begitu ada masalah ya. Tapi juga bukan berarti bebas-bebas aja gitu. Yang namanya makan tuh kita harus tetap memikirkan bahwa tubuh kita tuh perlunya adalah kebutuhannya adalah nutrisi, bukan kenyang. Tuh. Bukan wisata kuliner. Tapi Bapak suka wisata kuliner. Dulu. Oke, ya itu saja Pak. Ada tambahan lagi? Ya udah. Karena habis ini kita akan podcast mengenai KTI. Kamu itu mah? Enggak lah, kamu juga. Itu saja mungkin teman-teman tentang gluten. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di hari Minggu. Tapi hari Minggu kita akan live ya. Insya Allah juga akan live. Kita akan bahas mengenai toxic word. Nah, apa itu toxic word? Tapi jangan dikasih tahu sekarang dulu biar penasaran. Seperti biasa kalau live sih selalu ada apa? Giveaway-nya nanti juga pengumumannya, makanya tungguin kita di hari Minggu jam 18.30 setelah maghrib di Instagramnya Asrini CH 15. Atau sekali-kali kata Johnny Nerd aja deh. Atau saya aja karena followernya lebih banyak. Saya kan itu akun nyinyir ya. Oh ya udah. Jadi nanti hari Minggu jam 18.30 setelah maghrib kita akan live ya. Nanti juga akan ditampilkan juga di YouTube Ngopi AA. Jangan lupa di subscribe juga Ngopi AA kita YouTube. Mohon maaf kalau kemarin-kemarin agak tidak ada uploading. Kita pernah ngupload tapi dihapus ya, di shutdown. Nggak tahu kenapa, gara-gara apa katanya. Editornya sampai dia pusing gitu ya. Dia saya sampai mikir saya teh melecehkan gitu. Melecehkan. Katanya saya bisa melakukan pelecehan terhadap anak-anak. Kayak melecehkan tapi di ruang keuangan. Oke, so tungguin kita nanti di hari Minggu live di Instagram Asrini CH 15. Kita akan bahas mengenai toxic word. Terima kasih sudah mendengarkan kita tentang ini. Kalau memang ada pertanyaan tentang gluten, silakan ditulis di komen di bawah di Ngopi AA. Ini akan pertanyaan terbaik mendapat roti gluten free dari N Bakery. Yep. Ya, ini akan upload hari Minggu kan? Ya sih. Akan upload hari Minggu pagi, Minggu sorenya kita akan membahas tentang toxic word di live. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.